Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jahro Asifa. Di sini saya akan menjelaskan promosi jabatan. Apa itu promosi jabatan? Promosi jabatan adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan dalam suatu organisasi ataupun instansi, baik dalam pemerintah maupun non-pemerintah atau swasta. Nah, jadi, promosi merupakan kesempatan untuk berkembang dan maju yang dapat mendorong karyawan untuk lebih baik atau lebih bersemangat dalam melakukan suatu pekerjaan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Istilah promosi jabatan berarti kemajuan, di mana sebuah promosi dapat terjadi ketika seorang karyawan dinaikkan jabatannya dari posisi rendah ke posisi yang lebih tinggi, serta kenaikan gaji dan tanggung jawab biasanya turut menyertai promosi jabatan. Jadi, dapat dikatakan bahwa promosi jabatan adalah berpindahnya seorang karyawan pada jabatan yang lebih tinggi dengan wewenang, kekuasaan, dan tanggung jawab yang lebih besar dari sebelumnya. Dan biasanya diikuti dengan penambahan gaji dan fasilitas lain sesuai dengan tugas baru tersebut. Nah, selanjutnya dasar-dasar promosi jabatan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengalaman, di mana promosi jabatan kepada masa kerja dan pengalaman yang dimiliki oleh karyawan. Biasanya karyawan yang memiliki masa kerja yang cukup lama akan memiliki pengalaman yang lebih banyak. Yang kedua, kecakapan. Kecakapan yang dimaksud adalah kecakapan dalam hal pelaksanaan prosedur kerja yang praktis, teknik-teknik khusus, dan disiplin ilmu pengetahuan. Yang ketiga, kombinasi antara pengalaman dan kecakapan. Promosi ini didasarkan kepada lamanya dinas, ijazah pendidikan formal yang dimiliki dari hasil ujian kenaikan golongan. Selanjutnya, syarat-syarat promosi jabatan. Yang pertama, pengalaman. Dengan pengalaman yang lebih banyak, diharapkan kemampuan yang lebih tinggi dan ide yang lebih banyak. Yang kedua, tingkat pendidikan, bahwa dengan pendidikan yang lebih tinggi dapat diharapkan pemikiran yang lebih luas. Yang ketiga, loyalitas. Dengan loyalitas yang lebih tinggi dapat diharapkan tanggung jawab yang lebih besar. Yang keempat, kejujuran. Masalah kejujuran merupakan syarat yang paling penting. Yang kelima, tanggung jawab. Suatu perusahaan diperlukan suatu tanggung jawab yang cukup besar, sehingga masalah tanggung jawab merupakan syarat utama untuk promosi. Dan yang keenam, kepandaian bergaul. Untuk promosi jabatan tertentu mungkin diperlukan kepandaian bergaul, sehingga persyaratan kemampuan bergaul dengan orang lain perlu dibutuhkan untuk promosi jabatan tersebut. Yang ketujuh, prestasi kerja. Pada umumnya, setiap perusahaan selalu mencantumkan syarat-syarat untuk prestasi kerjanya, dan ini dapat dilihat dari catatan-catatan prestasi yang telah dikerjakan. Dan yang terakhir, inisiatif dan kreatif. Syarat tingkat inisiatif dan kreatif merupakan syarat yang harus diperhatikan. Hal ini disebabkan karena untuk jabatan tersebut sangat diperlukan inisiatif dan kreatif. Meskipun demikian, tidak setiap perusahaan menentukan hal itu sebagai syarat. Penjelasan berikutnya yaitu jenis-jenis promosi. Di sini ada 4 jenis promosi. Yang pertama, promosi sementara, yang kedua, promosi tetap, yang ketiga, promosi kecil, dan yang keempat, promosi kering. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu promosi sementara, yaitu seorang karyawan dinaikkan jabatannya untuk sementara karena adanya jabatan
yang lowong yang harus segera diisi. Yang kedua, promosi tetap, yaitu seorang karyawan dipromosikan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi karena karyawan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipromosikan. Yang ketiga, promosi kecil, yaitu menaikkan jabatan seorang karyawan dari jabatan yang tidak sulit dipindahkan ke jabatan yang sulit yang meminta keterampilan tertentu, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. Yang keempat atau yang terakhir, promosi kering, yaitu seorang karyawan yang dinaikkan jabatannya ke jabatan yang lebih tinggi disertai dengan peningkatan pangkat, wewenang, dan tanggung jawab, tetapi tidak disertai dengan kenaikan gaji atau upah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.